Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila jamil malaikatil muqarrabin khususan ila hadrati sultanil awliya'il hadi Syekh Abdul Qadir Jalani wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mu'allifil kutub allati ta'lamnaha wa 'allamnaha wa khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekhul Alim al-'Allamah al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad hadrati Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa li arwahi jama'atina fi hadzal masjid wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para asatidzah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, wabil khusus seluruh pengurus Masjid Jami' Nurul Khilafah, para jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bisa bersama-sama berkumpul bersilaturahim di tempat yang mulia dalam rangka kita mengisi waktu untuk lebih banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pendekatan diri kita kepadanya. Mudah-mudahan langkah kita, perjuangan kita, amal ibadah kita, amal-amal soleh kita senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan ke habibah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa minal ghaflati ayyaqra al-abdul qur'anal karima aw yasma'ahu fala yatadabbaruhu wa la yatafahhamu ma'aniyahu. Wa minal ghaflati, dan itu termasuk kelalaian, lalai hatinya, lupa. Ayyaqra al-abdul qur'anal karima, seorang hamba membaca Al-Qur'an yang mulia. Aw yasma'ahu, atau ia mendengarkan Al-Qur'an, fala yatadabbaruhu, tetapi ia tidak merenungkan, tidak dijadikan bahan pelajaran, bahan pemikiran. Al-Qur'an tapi dia baca, tidak dijadikan sebagai bahan renungan, bahan pemikiran, bahan pelajaran. Wala yatafahhamu, dan ia tidak memahami, tidak mencari tahu ma'aniyahu, arti daripada Al-Qur'an yang ia baca. Ini kesalahan kita sebagai seorang hamba. Al-Qur'an kita baca tapi kagak ngerti. Al-Qur'an sering kita dengar tapi kagak paham. Kita tidak jadikan
bahan renungan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat di dalam Al-Quran itu benar-benar menunjukkan kekuasaannya, kemahabesarannya. Tidak ada satu kalimat berita pun yang isinya dusta. Semua yang Allah sampaikan melalui Al-Quran adalah kalamullah yang sangat benar. Karena itu tidak boleh diragukan. Wala yaqifu, dan tidaklah berhenti ia inda awamirihi, ketika ia membaca perintah-perintah Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Allah perintah mendirikan sholat, tetapi dia tidak berhenti untuk bisa melaksanakan perintah. Direnungkan mestinya. Mengapa Allah perintahkan sholat? Apa hikmahnya sholat? Manfaatnya sholat? Nah, harus menjadi renungan itu semuanya. Sebab tidak ada sesuatu yang Allah perintahkan kecuali bermanfaat untuk hamba itu sendiri. Dan Allah perintahkan ibadah-ibadah, amal-amal soleh bukanlah untuk kepentingan Allah. Sebab semua manusia sealam jagat raya ini jadi orang yang beriman, jadi orang yang bertakwa, tidak akan menambah kemahabesaran Allah, kemuliaan Allah. Begitupun sebaliknya. Walaupun semua manusia menjadi kafir, menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah, maka tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang dilakukan adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Karena itu perintah-perintah Allah adalah merupakan satu keistimewaan untuk bisa mendapatkan rahmat, ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah-ibadah itu merupakan salah satu cara untuk bisa mendapatkan rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu bisa kita peroleh apabila kita melakukan seluruh perintah-perintahnya. Wa zawajirihi, dan juga tidak berhenti ketika dia membaca larangan-larangan yang terdapat di dalam Al-Quran. Mengapa Allah larang kita bergotong royong dalam berbuat dosa? Ya, ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Allah larang dalam perbuatan dosa dan permusuhan itu bergotong royong, nggak boleh. Saling tolong menolong, ya nggak boleh. Sebab itu akan merugikan manusia. Wa mawa'idhihi, dan ketika ia membaca nasihat-nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran, peringatan Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Seringkali manusia mengabaikan, cuma dibaca Al-Quran tapi enggak dipahami. Ya, tidak dipahami, tidak dijadikan bahan renungan. Padahal tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Pada diri kita ada tanda-tanda kebesaran Allah. Di sekitar kita, di atas kita, samping, kiri, kanan, ya depan, belakang kita semua ada. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan akal pikiran kita. Sudahkah kita memahami Al-Quran yang kita baca? Nah, kita jadikan bahan renungan. Wa qari'ihi, dan membaca perkara-perkara atau berita-berita yang mengejutkan yang terdapat di dalam Al-Quran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu semuanya akan mengejutkan manusia. Ya Allah. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Itu semuanya adalah hari kiamat yang selalu memberikan teguran kepada kita agar berhati-hati menghadapi hari-hari yang sangat dahsyat seperti itu. Makanya kita diperintahkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Kita diperintahkan untuk mencari perbekalan menghadapi hari-hari berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah
innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, peringatan-peringatan mengejutkan semuanya nih hari-hari kiamat, apalagi kalau kita baca tafsir surah Yasin. Itu ada 10 di hari hisab, ada 10 tempat pemberhentian itu di hari hisab, di mana manusia semua amal ibadahnya, harta bendanya, umurnya, ilmunya, waktunya, semuanya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semuanya akan diperhitungkan. Pertama kalinya sholat, zakat itu diperhitungkan. Ya, itu dilihat di dalam tafsir surah Yasin. Ngeri rasanya menghadapi huru hara yang terjadi di hari kiamat. Setiap pemberhentian itu 1000 tahun lamanya. Kalau 10 pemberhentian berarti 10.000 tahun. Allahu Akbar. Tapi bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh, itu akan terasa satu saat, hanya sebentar. Kalbarkil khotib, bagaikan kilat yang menyambar. Waktunya hanya sebentar. Wa kadzalika, demikian juga lalainya seorang hamba ketika dia membaca ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak pernah dijadikan bahan renungan, nggak dijadikan pelajaran, nggak dipahami, cuma baca doang, ya, nggak dimasukkan ke dalam hati. Ini kesalahan kita. Wa kalamus salafus saleh, dan perkataan-perkataan orang-orang soleh terdahulu itu banyak sekali yang memberikan nasihat, manfaat buat kita kalau kita amalkan. Ridwanullahi alaihim, semoga Allah meridhoi atas mereka. Ya, jadi itulah termasuk kelalaian. Wa minal goblati, dan juga termasuk kelalaian Allah yuktira dzikral mauti, seorang hamba tidak banyak mengingat kepada kematian, padahal dia tahu hidupnya akan berakhir. Walaupun kapan dia mati tidak ada yang tahu, tapi kita tahu semuanya bakal mati. Tapi semua itu tidak dijadikan bahan renungan. Kita melayat atau takziah pada saudara kita yang meninggal dunia, kita tidak jadikan pelajaran, tidak kita jadikan peringatan. Padahal kalau kita jadikan pelajaran bahwa kita suatu saat pun akan sama seperti saudara kita juga akan mati, ya. Begitu. Wa ma ba'dahu, dan proses-proses setelah kematian, dikubur, itu bukan berarti selesai mati, selesai pula urusan. Bahkan itu bertambah dahsyat. Kalau memang urusan alam barzahnya selamat, maka kesonoinnya juga menjadi selamat, menjadi lebih mudah. Tapi kalau urusan kubur banyak mengalami kesulitan, kesonoinnya akan menjadi bertambah sulit. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah berikan perlindungan pada kita. Wa ma ba'dahu, dan proses setelah kematian, min umuril akhirati, dari urusan-urusan akhirat. Allah. Ini kuburan kan adanya antara dunia dan akhirat. Jadi belum masuk akhirat. Tapi kata ulama, karena memang udah lebih dekat ke akhirat, kubur juga udah termasuk akhirat, gitu ya. Tapi belum termasuk, itu adalah bagian daripada proses akhirat. Nanti lain lagi itu akhirat. Wa ahwali ahli sa'adati, dan berbagai keadaan orang-orang yang berbahagia. Wa ahli syaqawati fiha, dan orang-orang yang celaka di akhirat nanti. Wala yudminu alal fikri, wala yudminu, tidak melanggengkan, tidak terus menerus atau tidak membiasakan, alal fikri, untuk berpikir, bidzalika, di dalam ahli sa'adah wa ahli syaqawah,
bagaimana orang itu bisa mencapai kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat, harusnya menjadi bahan renungan. Bagaimana orang bisa menjadi celaka, apa saja perbuatan yang diperbuat oleh orang-orang yang celaka, itu harus direnungkan. Ya. Nah, itulah bagian daripada termasuk kelalaian. Lalai hati kita, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ghaflati, dan termasuk kelalaian itu Allah yuksira mujalasatil ulama'i, ia tidak mau memperbanyak duduk bersama dengan ulama, jauh dari orang-orang soleh. Ada majelis-majelis taklim, majelis maulid, majelis-majelis yang mendatangkan ilmu, itu dia hindari, dia jauhkan. Sama ulama jauh, sama orang-orang soleh jauh. Maka itu termasuk kelalaian yang akhirnya akan menyesal nanti di hari akhirat. Allah yuktira mujalasatil ulama ibillah, artinya tidak memperbanyak duduk bersama ulama billahi, yaitu yang mengenal kepada Allah, wa bidinihi, dan agamanya Allah, al-mudzakirina, orang-orang yang mengingatkan, di ayamihi, dengan hari-harinya Allah, wa alaihi, dan pemberian-pemberian Allah atau nikmat-nikmatnya Allah, itu enggak dijadikan bahan renungan. Padahal kalau duduk bersama orang-orang soleh, bersama ulama, ia akan menjadi orang yang mendapatkan rahmat, dosa terhindar. Nah, yang ada dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan hari-harinya. Mulai kita lahir ke alam dunia ini dengan sampai saat ini, kira-kira udah berapa lama hari yang kita lalui. Nggak ada yang pernah ngitung. Ya. Wa alaihi, dan nikmat-nikmat Allah atau pemberian-pemberian Allah. Wa wa'dihi, dan janjinya Allah. Allah berjanji, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin. Wa ma hum anha bighaibin. Ya Allah, ini janji-janji Allah bahwasanya orang-orang yang berbuat amal soleh, berbuat kebaikan, akan mendapatkan surga, kan gitu. Man amila sholihan fali nafsi wa man asaa wa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Ya Allah, ini luar biasa. Hendaklah kita jadikan bahan renungan. Wa wa'idihi, dan ancaman. Tadi itu ada janji dan ancaman. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Termasuk ancaman. Al-muharridina, yang mendorong ala ta'atihi, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau direnungkan, ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan, janjinya Allah, ancaman Allah, itu akan memberikan dorongan kuat kepada diri kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Wa ala jatinabi maksiatihi, dan juga memberikan dorongan kuat pada kita untuk menjauhkan segala perbuatan maksiat yang mendatangkan kedurhakaan, kemurkaan Allah kepada kita. Kita hindarkan sejauh mungkin. Bi aqwalihim, kita bisa tahu itu adalah taat kepada Allah, dan itu adalah menghindarkan maksiat atau menjauhkan dua perbuatan dosa dengan ucapan-ucapan ulama, ya. Wa af'alihim, dan perbuatan-perbuatan ulama yang dijadikan teladan kepada kita. Tuh, ulama ada yang tidak berbicara tapi berbuat, ya. Karena ulama tahu persis, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perintah dengan perbuatan itu lebih istimewa, lebih nyata daripada ngomong doang, gitu. Wa man lam yajidhum,
Maka barang siapa yang tidak mendapatkan ulama, fakutubuhum, maka ada kitab-kitab mereka, allati sonafuha, yang telah mereka karang, yang mereka susun, tujzi, rasanya cukup, an mujalasatihim, untuk duduk bersama mereka, inda fakdihim, ketika tidak ada mereka. Jadi kalau memang kita nggak sempat hadir duduk bersama di majelis taklim dengan ulama, banyak karangan-karangannya, buku-bukunya yang telah ia susun, itu yang kita baca. Tapi bisa nggak kita membacanya, memahaminya? Ya, nah, ini sulit kalau kita tidak duduk langsung kepada ulama, kecuali memang para ahli. Kitab-kitabnya, buku-buku karangannya, susunannya, buah tangannya, kalau para ahlinya bisa membacanya. Ya, kalau potongan kita, banyakkan nangisnya daripada daripada senangnya, daripada bisanya. Artinya ini kalau memang kita sendiri tidak bisa mendapatkan seorang ulama, buku-bukunya lah kita jadikan teman, kita baca semuanya, kita jadikan pelajaran. Ala annal ardo, karena sesungguhnya bumi ini, la takhlu, tidaklah sunyi, tidaklah sepi, insyaallah, jika Allah menghendaki, minhum, daripada ulama. Jadi dunia ini, bumi ini tidaklah sepi daripada ulama. Andaikan suatu saat ketika kita membutuhkan jawaban dari setiap persoalan, peganglah kitab-kitab karangan para ulama untuk mencari jawaban atau sebagai solusi. Wa in amma, meskipun telah merata, fasaduz zamani, kerusakan masa, artinya zamannya udah rusak, tapi tetap ulama itu masih ada. Wa tafahasha zuhurul batili, meskipun jadi sangat tampaknya kebatilan, barang yang batil, kerusakan zaman udah nampak, sudah merata di mana-mana, merajalela. Nah, nih nampaknya barang yang batil itu udah kelihatan begitu dahsyat. Laki perempuan pergaulannya sudah sedemikian hebat, aurat sudah terbuka di mana-mana bagi wanita. Ya, sudah tidak lagi mengindahkan yang namanya aturan agama. Nah, wa ahlihi, dan ahlinya zaman yang sudah rusak itu, wa adbarul khosu, dan telah membelakangi orang-orang yang khos, orang-orang yang tertentu, artinya orang-orang yang sudah mengerti agama. Sekarang banyak mengejar dunia, urusan akhirat belakangan, urusan dunia dia duluin. Itu kepentingan akhirat dibelakangin, kepentingan dunia didahulukan. Banyak kan sekarang udah begitu. Kadang-kadang kalau bungkusannya itu cakep, tapi dalamnya jelek. Banyak yang begitu sekarang. Casingnya agama, tapi isinya dunia. Ya, wa adbarul khosu, dan telah membelakangi orang-orang yang tertentu, maksudnya orang-orang yang sudah mengerti agama. Wal amu, dan juga orang-orang yang umum, awam, yang belum mengerti agama. Wa aradu anillahi, dan mereka berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan rusak udah zaman kalau begini. Kebatilan sudah nampak di mana-mana, seakan-akan sudah biasa. Laki perempuan bersama-sama dianggapnya sudah biasa. Insyaallah luar biasa ini kan rusaknya zaman. Itu kan sama halnya dengan membelakangi urusan agama, mengedepankan nafsu dunia namanya. Wa an iqamatil haqqi, dan daripada menegakkan barang yang hak, menegakkan kebenaran.
illa man Allah, kecuali orang yang Allah kehendaki. Wa qalilum mahum, dan sangat sedikit sekali mereka orang yang bisa seperti itu menegakkan kebenaran. Ya. Wadzalika, dan demikian itu Adamu khulwil ardi anil ulama, artinya tidak adanya kesepian atau kekosongan daripada ulama di bumi ini, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena firman atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man nawa'ahum hatta ya'tiya amrullahi ma'a akhbarin wa atharin katsiratin. La tazalu, selalu, tidak berhenti-hentinya, ta'ifatun, segolongan, min ummati, daripada umatku. Artinya pasti ada segolongan umatku, zahirina, yang menegakkan, alal haqi, atas kebenaran, atas perkara yang hak, la yadurruhum, yang tidak dapat membahayakan mereka. Ya, man nawa'ahum, yaitu orang-orang yang memusuhinya, tidak akan membahayakan walaupun dia dimusuhi oleh orang lain. Hatta ya'tiya amrullahi, sehingga datanglah keputusan Allah. Artinya azab Allah kalau sudah datang. Nah, kepada orang-orang yang memusuhi golongan orang yang membela kebenaran. Ma'a akhbarin, beserta hadis-hadis Nabi, wa asarin, dan ucapan-ucapan para sahabat Nabi, katsiratin, yang sangat banyak. Tadulu, yang menunjukkan hadis-hadis Nabi itu, ala annal ardo, bahwasanya bumi itu la takhlu, tidaklah sepi, tidaklah kosong, di kulli zamanin, dalam setiap masa, an isobatin, dari golongan, min ahlil haqi, daripada orang-orang yang membela kebenaran, mustaqimina, orang-orang yang lurus, orang-orang yang istiqomah, ala kitabillahi, terhadap Al-Quran, wasunnati, dan sunnah. Inilah pernyataan Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya setiap waktu, setiap masa, setiap zaman pasti akan ada golongan yang selalu mempertahankan dan menegakkan kebenaran. Tidak ada yang dapat membahayakan mereka. Itu walaupun dimusuhin secara terang-terangan. Sekarang sudah kelihatan banyak yang memusuhi ulama-ulama, ya. Banyak sekarang diadu domba, habaib diadu domba dengan para ulama, para kiai. Luar biasa di zaman. Jadi bukan lagi akhirat yang dikedepankan, dunia yang diperjuangkan. Waira annahum, hanya saja begitu, hanya saja mereka golongan itu, yakilluna jiddan, sangatlah sedikit, fi akhir zaman, di akhir zaman seperti sekarang ini. Ada yang bungkusannya bagus tapi isinya jelek, kotor. Waqad yastatiruna, dan sungguh tersembunyi atau tertutup, golongan itu, hatta la ya'rifahum, sehingga tidaklah mengetahui mereka itu, wa yahtadi ilaihim, dan tidak mengambil petunjuk kepada mereka, golongan itu, illa talibus shadiq, illa talibus shadiq, kecuali orang yang mencari kebenaran, waragibul mukhlisi, dan orang yang cinta kepada keikhlasan. Wallahu ta'ala a'lam, dan Allah Ta'ala maha mengetahui atau lebih mengetahui. Nah, inilah keterangan yang berkenaan dengan akhir zaman.
bahwa banyak orang-orang yang menegakkan kebenaran, tapi tantangannya lebih besar dan sangatlah berat. Karena itu jangan putus asa. Allah akan selalu bersama orang-orang yang berbuat baik. Innallaha ma'al muhsinin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipelihara, dijaga, ya keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman naf'u bihi wa amiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa 'inda mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna min nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina abwaaba rahmatika wanshur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, tub alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.